warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidia Noris SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Sosopan, Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring pada materi teks prosedur kelas 7. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum kita belajar materi berlaku, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Adriansa, Amaluddin, Anissa, Asril, Dwi Sri Utami, Wita, Hasan, Ikel, Khairul Akhir, Naima, Nisa, Nurul, Putri Nabila, Rahmat, Rehan, Rezki, Risa, Sahabat, Sabul, Tasya, Usma. Oke, hadir semua ya hari ini. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Pada kali ini kita akan masuk ke pelajaran tentang teks prosedur. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian dan mengidentifikasi teks prosedur. Masih ada juga nilai yang kurang memenuhi syarat KKM-nya. Nah, maka dari itu kita akan memulai pelajaran dengan materi berikutnya untuk lebih memfokuskan agar semuanya lulus pada nilai KKM-nya ya. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah agar kita mengetahui struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur. Nah, teks prosedur itu dia mempunyai manfaat kita mempelajarinya. Nah, sebelumnya siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Siapa yang tahu teks prosedur? Coba Usma. Teks yang berisikan tentang apa? Langkah-langkah melakukan langkah-langkah melakukan sesuatu secara berurutan. Nah, itu udah kita pelajari. Nah, hari ini kita mempelajari struktur dan aspek kebahasaannya. Struktur itu ibaratkan sebuah pohon, ya kan? Ada akarnya, ada batangnya, kemudian ada daunnya. Berarti dia harus berurutan sama seperti anggota tubuh kita. Ada kepala kita, ada bagian perut dan bagian kaki. Nah, begitu juga di teks prosedur, dia memiliki struktur. Nah, ibu tanya sekarang, siapa yang tahu struktur dari teks prosedur? Siapa yang tahu? Oke, Amaluddin, silahkan berdiri, jawab dengan kuat ya. struktur teks prosedur yaitu 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, 4. Penutup. Iya, bagus. Ada 4. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Nah, ibu tanya dulu bagian pertama dan bagian keduanya. Siapa yang tahu tujuan dan alat dan bahan? Siapa yang tahu? Oke, Tasya. Berisi hal yang dilakukan bisa menggunakan alat dan bahan. Melakukan sesuatu sedangkan alat dan bahan yaitu segala
segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Oke, alat dan bahan adalah segala yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Sekarang ibu tanya, langkah-langkahnya apa? Apa yang dimaksud dengan langkah-langkah dan penutup dari struktur teks prosedur? Siapa yang bisa? Oke, berdiri bang. Langkah-langkah dirumuskan atau gambar cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu, sedangkan bentuk berisi kesimpulan yang isinya berupa harapan atau Manfaat. Oke, bagus. Langkah-langkah adalah sebuah urutan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tadi, dan penutup adalah kesimpulan yang berisi manfaat dari sebuah teks prosedur. Itulah tadi struktur dari teks prosedur. Nah, ada yang bertanya? Ya Bu, Oke, Adrian, silahkan berdiri. setelah kita mengetahui strukturnya, lalu apa saja aspek kebahasaan dalam teks prosedur? Oke, katanya setelah kita udah tahu nih strukturnya, kemudian apa aspek kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur? Ada berapa? Ada 5. Siapa yang tahu? Oke, Dwi, silahkan berdiri. konjungsi temporal, kata kerja imperatif, verba material, verba tingkah laku, kegiatan dan kegiatan pernyataan. Iya, kalimat pernyataan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi aspek kebahasaannya. Kita bahas yang 5 dulu. Nah, ibu tanya dulu yang pertama, apa tadi katanya? Siapa yang tahu konjungsi temporal? Oke, Nurul, silahkan berdiri. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang bersifat berurutan contoh, kemudian lalu setelahnya, berikutnya, setelah itu. Oke, bagus. Dia kata kerjanya yang berurutan. Contohnya setelah itu, kemudian, lalu. Nah, itu dia namanya kata kerja apa tadi? Ya, temporal. Nah, kita masuk yang kedua. Siapa yang tahu? Oke, Anissa, silahkan berdiri. Kata kerja imperatif berisikan kalimat perintah atau larangan, contoh masukkan garam secukupnya, jangan menjemur sepatu di bawah sinar matahari langsung. Oke, bagus. Adalah kata kerja perintah. Kata perintah. Jangan atau larangan. Janganlah menjemur sepatu di bawah sinar matahari langsung. Kata jangan itu berarti dia apa? Dia memerintahkan. Masukkanlah garam secukupnya. Berarti diperintahkan kita untuk masukkan garam hanya secukupnya. Kemudian bagian yang ketiga, apa itu? Verba material. Siapa yang tahu verba material? Oke, Usma. Verba material adalah segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Iya. 1. Potong cabai. 2. Haluskan bahan. Oke, bagus. Verba material dia tergantung atau termasuk dalam tindakan fisik. Fisik itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara langsung. Potong cabai berarti kegiatannya kita harus memotong. Itu namanya verba fisik ya. Nah, kemudian yang keempat apa? Verba tingkah laku. Siapa yang tahu? Oke, Rizky, silahkan berdiri. Verba tingkah laku adalah segala tindakan yang menggunakan ungkapan, contoh tunggu sampai matang. 2. Tunggu 5 menit. Oke, bagus. Dia adalah sebuah ungkapan. Kita harus menunggu, katanya gitu kan. Tunggulah 5 menit, katanya. Nah, yang terakhir adalah kalimat pernyataan. Siapa yang tahu? Yang terakhir. Iya, silakan berdiri. Kalimat Deklaratif. adalah kalimat yang mengandung pernyataan, fungsinya untuk memberikan informasi. Oke, dia yang terakhir adalah sebuah pernyataan. Nah, dah tahu ya struktur dan aspek kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Nah, berikut Ibu akan kasih
kegiatan melakukan sebuah kegiatan secara berurutan. Silakan perhatikan dengan baik-baik. Itu termasuk kegiatan membuat sesuatu. Apa yang dibuatnya itu? Ya, Topiko apa tadi katanya? Buket berbentuk loh. Kira-kira tujuannya untuk apa itu kita buat itu? Misalnya untuk sebagai hiasan katanya. Kira-kira Naimah, tujuan tadi kita membuat itu misalnya itu untuk apa tujuannya? Apa? Bisa untuk kita kasih atau sebagai hadiah untuk orang lain. Kira-kira bisa nggak buat seperti itu? Bisa ya, mudah ya. Nanti kita buat di pelajaran berikutnya. Nah, kira-kira apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam video tersebut? Siapa tahu? Apa Tasya? Ya, double tip atau lakban katanya ya. Kemudian apa lagi kira-kira yang diperlukan Ikel? Alat dan bahannya? Karton. Terus apa lagi? Pisau. Apa lagi? Permen. Kemudian apa lagi? Snack, ya kan? Ya, itu tadi merek apa? Ya, boleh terserah, ya kan? Kemudian kira-kira langkah-langkahnya pertama harus ngapain? Oke, bagus. Membentuk snacknya berbentuk loh di atas karton. Setelah itu diapain? Dilem, pakai double tip. Setelah dilem diapain? Iya, dipotong pinggirnya sehingga berbentuk
Ibu akan membagi lembar kerja peserta didiknya yang akan kalian diskusikan. Kalian akan mencari sebuah struktur, teks prosedur, dan aspek kebahasaan dari sebuah teks prosedur yang berjudul Tari Tortor. Ya, kelompok 1. Oke, silakan baca yang KPD-nya di halaman pertama, buat nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Ya, oke. Berikutnya di halaman kedua, baca secara berkelompok judul teks prosedurnya, cara melakukan gerakan tari tortor. Kemudian ada tabelnya, strukturnya, tulis mana kalimat yang menjadi tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan sampai penutup. Kemudian tentukan dulu kelompok 3, tentukan dulu aspek kebahasannya di kalimat bagian mana. Oke? Ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa. Oke, silakan diskusikan secara bersama. Nah, kita akan persentase ya. Kelompok siapa dulu yang mau persentase? Kelompok 1 ya, silakan berdiri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tujuan. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. 2. Alat dan bahan. Lagu daerah Sumatera Utara yang sesuai alat dan musik. 3. Langkah-langkah. 1. Putar lagu dari daerah Sumatera yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan rapat sedikit. 3. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. 4. Gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. 5. Ganti gerakan kedua telapak tangan. Ganti gerakan kedua telapak tangan. 6. Gerakan telapak kaki atas bawah. 7. Ulangi gerakan tangan dan kaki. 4. Penutup. Kita dapat mewarisi salah satu kebudayaan leluhur kita. Aspek kebahasaan. 1. Konjungtif temporal. Dan gerakan tadi begitu seterusnya. 2. Kata kerja imperatif. Gerakan kedua telapak tangan. 3. Verba material. Kaki kanan agak maju sedikit. 4. Verba tingkah laku. Ulangi gerakan tangan dan kaki. 5. Kalimat deklaratif. Dengan belajar tari ini kita belajar mewarisi budaya leluhur. Terima kasih. Oke, silakan kasih tepuk tangannya. Berikutnya kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah-langkah. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. 3. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Ujung ibu jari saling menyentuh. 4. Gerakan kedua telapak tangan berarah ke arah kiri. Ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. 5. Ganti gerakan kedua telapak tangan berlahan ke arah kanan. 6. Gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. 7. Ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya sampai lagu hadis atau mengikuti irama gondang. Kebahasaan. 1. Konjungsi temporal. Begitu seterusnya. 2. Kata kerja imperatif. Ambil posisi kedua kaki rapat. Verba material. Gerakan telapak kaki ke atas ke bawah. Verba
tingkah laku. Ulangi gerakan tangan dan kaki. Kalimat deklaratif. Tari kotor merupakan tari tradisional. Kami dari kelompok ketiga ingin memberikan hasil diskusi kami. Siswa, tari tortor merupakan salah satu tari tradisional. Alat dan bahan, musik, lagu tortor, alat pemutar musik. Langkah-langkah: 1. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua, kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. 3. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Ujung ibu jari saling menyentuh. 4. Gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. 5. Ganti gerakan kedua telapak dengan perlahan ke arah kanan. 6. Gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit. 7. Ulangi gerakan tangan dan kaki begitu seterusnya. Dengan belajar tari ini kita dapat membudidayakan konjungsi temporal. Kalimat ganti gerakan, tata kerja integratif, tangkupan kedua telapak tangan, verbal material, gerakkan kedua telapak tangan, verbal tingkah laku, ujung ibu jari saling menyentuh, kalimat deklaratif, tortor merupakan tarian Sumatera Utara. Oke, silakan kasih tepuk tangannya. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4, silakan berdiri baca dengan kuat hasil diskusinya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur 1. Tujuan tari tortor merupakan tarian daerah Sumatera Utara. 2. Alat dan bahan, musik, alat pemutar musik. Langkah-langkah: 1. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat. 3. Tangkupan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. 4. Gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. 5. Ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. 6. Gerakan telapak kaki ke atas bawah. 7. Ulangi gerakan tangan dan kaki begitu seterusnya sampai lagu habis. Untuk kita dapat mewarisi budaya leluhur dengan belajar tarian tradisional. Aspek kebahasaan. Konjungsi temporal, begitu seterusnya. 2. Kata kerja imperatif. Ambil posisi kedua kaki rapat. 3. Verba material, gerakan telapak kaki ke atas. 4. Verba tingkah laku, ulangi gerakan tangan. 5. Kalimat deklaratif. Dengan belajar tarian ini dapat mewarisi budaya. Oke, bagus, kasih tepuk tangannya. Oke, semua kelompok 1 sampai 4 sudah presentasi. Silahkan kasih tanggapannya. Ayo, siapa yang mau memberi tanggapan? Oke, Ika, silahkan berdiri. Kami akan menanggapi hasil diskusi kelompok 2 bahwa penutup yang disajikan kurang tepat. Seharusnya dapat ditambahkan manfaatnya, yaitu dengan kita berlatih tarian ini maka kita juga dapat melestarikan tarian daerah asal kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa tadi katanya yang kurang dari kelompok 2? Penutup. Silahkan tanggapi dari kelompok 2. Silahkan berdiri. Terima kasih atas tanggapannya, akan perbaiki ke depannya. Terima kasih. Oke, akan diperbaiki ke depannya. Silahkan mau memberi tanggapan. Oke, Akila, silahkan berdiri. Kami dari kelompok 1 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 3 bahwa konjungsi temporal yang disajikan kurang tepat. Terima kasih. Oke, katanya ada konjungsi yang kurang tepat. Silahkan tanggapi kelompok 3. Baik, kami tanggapi konjungsi temporal yang tepat yaitu pada kalimat begitu seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada struktur yang isinya kurang tepat dan aspek kebahasaan yang kurang tepat. Terima kasih sudah melakukan diskusi dengan baik. Mana yang kurang tepat akan diperbaiki. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur dan kebahasaan dari teks
Soal pertama kalian menentukan struktur. Silakan. Kira-kira di bagian nomor 1 itu strukturnya apa itu? Ada berapa tadi struktur? Nah itu silakan dijawab ya. Ini siapa yang udah selesai soal evaluasinya? Silakan Oh ini belum ada nama nih. Siapa nih? Aku juga belum ada nama. Oh, jangan lupa ya buat nama dan kelasnya. Dari kelompok ini sudah selesai evaluasinya.
Menurut kelompok kami, pembelajaran yang berlangsung sudah aktif, menyenangkan dan mudah dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih refleksinya. Kelompok 3. Menurut kelompok kami, pembelajaran kelompok memudahkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, pelajaran kelompok menyelesaikan suatu masalah. Kelompok kedua. Silakan berdiri. Menurut kelompok kami, setelah pembelajaran berlangsung kami mudah memahami aspek pembahasan teks prosedur. Oke, memudahkan aspek